Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi teman-teman di channel aku. Kali ini aku bakal ngebahas tentang COVID-19 varian Omicron. Nah teman-teman, pada awalnya kita tahu ya, Omicron itu di tahun 2020 masuk di Indonesia dan juga termasuk daerah aku di Kalimantan Selatan. Nah sekarang itu di 2022 ada varian baru lagi, yaitu namanya Omicron. Dan alhamdulillahnya dari tahun 2020 di awal sampai sekarang itu aku belum pernah kena. Tapi keluargaku dari tahun 2020 yang terdekat ya teman-teman, yang serumah, ini baru kali ini kena di varian Omicron. Nah makanya dari itu hari ini aku bakalan sharing nih gimana sih gejala-gejala Omicron dan kayak apa sih pengobatan ataupun juga penyembuhan dari virus si Omicron ini dari sharing keluargaku ya. Nah jadi di 2022 tepatnya di Februari waktu itu suami aku sakit ya di minggu kedua ya. Nah terus sakit itu panas, sakit tenggorokan, aku curiga dong. Dan akhirnya aku suruh dia tes swab. Pokoknya setiap keluarga ada yang sakit, aku selalu suruh swab antigen. Dan sampai kita itu stok alat swab ya, karena adek aku itu analis dan dia bagian laboratorium buat yang swab orang. Jadi di rumah pun juga harus ada sedia swab antigen buat kita jaga-jaga aja. Tapi waktu itu berhubung kita itu emang weekend tepatnya ya, aku lagi libur kerja dan suami aku masih kerja di hari Sabtu. Nah terus di situ dia sakit, kemudian aku suruh swab antigen, hasilnya itu negatif dan aku udah gak curiga lagi, udah yang tenang aja karena waktu itu aku lagi di rumah mama juga. Jadi akhirnya karena dia negatif ya, akhirnya kita di besok harinya, di hari Minggu itu kita balik. Jadi aku itu rumahnya di Banjarmasin, mama itu di Martapura, jadi 1 jam gitulah untuk jaraknya. Karena kan kampus aku di sana di Banjarmasin ya. Nah terus sudah balik ke sana di Banjarmasin karena aku bawa mama untuk ngejagain anak-anak pas aku lagi kampus gitu sampai hari hari Rabu gitu. Oh ya sebelum hari Rabu itu suami aku hari Minggu itu masih agak sakit, aku lihat pucet banget padahal ya, yang keringetan, terus lagi dia juga ada flu, pilek kayak gitu. Nah terus di situ sebenarnya aku udah yang risih ya, aku suruh dia pakai masker, cuman ya karena merasa dia itu negatif ya nggak pakai masker. Nah terus di Selasa, dari Selasa malam Rabunya itu mama aku tiba-tiba katanya meriang, dan itu nggak kasih tahu aku di malamnya, tapi pas sudah besok harinya di hari Rabu pagi itu baru ngasih tahu bahwa mama itu lagi tadi malam itu meriang, panas dingin gitu. Nah terus di hari Rabunya aku suruhlah adek aku buat swab nih. Jadi dia harus ke Banjarmasin nih. Pokoknya dia swab mama. Waktu itu dia kena kerja shift malam, dan mau nggak mau ya harus malam itu juga karena nih mama lagi sakit nih. Jadi terus adek itu balik pas malam ke Banjarmasin, datangin buat swab dan bawa alat swabnya itu cuma 1 doang lagi. Dan kita kebetulan habis stok di rumah, nggak ada lagi alat swabnya. Terus aku udah mulai curiga banget itu karena mama bilang itu meriang, terus diare juga. Diare waktu itu meriangnya pas sudah siang nggak ada, malamnya doang. Di malam Rabu pas paginya udah nggak ada, tapi diare dan sakit tenggorokan, ada batuknya gitu ya. Nah di situ aku mulai curiga banget, makanya aku suruh adek aku buat swab. Dan akhirnya pas udah swab di malam hari tuh ya, di malam hari itu hasilnya positif guys. Padahal ya di siang harinya di hari Rabu itu mama aku sama anakku makan kue pisang keju itu bersama-sama dalam satu wadah, dalam satu garpu. Terus aku juga sama suami aku makan dalam satu wadah, dalam satu garpu ya. Dan di situ juga untuk air minum mamaku biasanya sih bareng-bareng juga sama anakku. Kemudian pas sudah di hari di malam itu juga ketahuan nih mamaku positif. Akhirnya aku curiga, suruh lagi beli untuk antigen di daerah terdekat aku. Beli untuk sekitar sekeluarga semuanya, dan ditemukan di situ ternyata suami aku positif juga. Padahal suami aku udah nggak ada gejala apa-apa.
cuman dia pas udah setelah tahu dia itu positif, baru dia bilang kalau perasaannya itu udah agak hilang sedikit, nggak terlalu berasa gitu. Dan di saat itu sebenarnya kita lagi makan KFC nih ya, pesan antar gitu. Dan di situ kita makannya bareng semuanya, suami aku, anak-anakku, aku dan juga mama aku makan, terus nggak habis nih ya, ditaruh lagi di tempat piring. Dan di situ juga dimakan anakku, kemudian air minum suamiku juga diminum anakku juga, karena kita merasa kita nggak apa-apa ya. Dan akhirnya pas udah ketahuan mama aku positif, suami aku positif, jadinya kita ungsikanlah anak-anak ini bersama adik aku ke Martapura, dan aku ngejagain mama sama suami di rumah, ngerawat mereka lah. Nah terus karena anak-anak aku itu negatif, terus sudah dites, ya udah dibawa adik aku. Kemudian besok harinya di hari Kamis kita bawa mama itu sama suamiku ke puskesmas PCR dan minta obat vitamin gitulah, pokoknya lengkap. Dan di situ kita coba PCR, ternyata dijadwalkan, tapi tetap dikasih vitamin, termasuk aku juga walaupun aku negatif ya, terus dikasih vitamin ini nih. Vitaminnya ini sama sih, sama kayak suami aku dan juga mama, cuman bedanya kalau mama dan suami itu dikasih lagi obat-obatan sesuai dengan sakitnya. Kalau misalkan diare dikasih obat apa, misalnya dia itu lebih nampoin sama super tetra misalnya ya, atau bodrek introstop, nah itu bisa itu, atau misalnya yang lain. Nah terus juga dikasih obat batuk, dikasih juga antivirus, itu bedanya, tapi yang samanya ini. Jadi vitamin itu dikasih vitamin B kompleks ya, terus zinc sulfat ya, terus vitamin C. Kalau dari puskesnya sih dikasih yang 50 ml ya untuk 2 kali. Cuman aku di rumah itu disedia yang 200 mg. Ininya cc nya 200 mg. Nah terus ini jadi untuk dari puskes itu 50 mg guys. Tapi aku punya ini banyak banget yang dari Protekal 200, ini buat sehari-hari ya, karena kita kebutuhan vitamin C sehari-hari kan 200, jadi aku minum yang ini aja. Ini sama Fufrit, kalau nggak salah namanya Fufrit, itu vitamin kayak Natur E gitu, bulat, terus dia gel kayak gitu luarnya, dan dalamnya kayak minyak gitu lah, kayak minyak rambut gitu lah pokoknya. Nah itu Fufrit, jadi ada 4 vitaminnya untuk aku yang nggak positif. Nah untuk mamaku dan suami sama kayak gini, cuman tambahannya adalah antivirus, terus lagi ditambah buat obatan sesuai sakitnya. Misalnya sakit batuk, atau sakit diare, atau sakit tenggorokan dan lain-lain, itu dikasih juga obat tambahan. Nah terus sudah sampai di rumah, ternyata aku diteleponi sama adik aku. Ternyata anak-anak itu panas guys, panas banget. Dari yang kakak itu adek panasnya itu 38 sampai memuncak ke 39,8, dan si kakak itu 37. Nah jadi di situ aku mulai yang gimana nih, harus apa nih. Dan akhirnya hari itu juga malamnya aku bawa mama sama suami aku itu ke Martapura, 1 jam perjalanan guys. Aku bawa orang yang positif, dan di situ aku buka kaca-kaca mobil, pokoknya nggak ketutup, biar ada sirkulasi udara, biar nggak di dalam mobil aja. Karena ada yang bilang katanya Omikron ini juga bisa menyebar melalui udara. Jadi aku sih takutnya kayak gitu ya, nggak tahu ya gimana bener atau enggak. Cuman buat menghindar aja. Jadi aku buka kaca mobil, aku bawa mama dan suami aku itu ke rumah di Martapura. Dan akhirnya setelah adik aku itu antigen, anak-anakku ternyata mereka juga positif. Nah padahal umurnya 2 tahun dan 4 tahun. Jadi di situ positif. Akhirnya adik aku juga antigen dong, dan hasilnya juga masih negatif. Kemudian jadi kita di rumah itu berdua buat ngejagain semua yang positif, 4 orang yang positif, dan aku masih pakai APD kayak gini. Dan di situ aku tidur sama anak-anak, karena anak-anak itu nggak bisa ya tidur sama orang lain selain aku atau adik aku. Pokoknya antara 2 itu aja, nggak bisa sama yang lain, harus ada salah satunya.
Jadi dia harus tidur itu harus pegang tangan aku atau peluk aku. Pokoknya harus ada aku atau adek aku, antara dua itu. Jadi karena ada aku ya aku yang ngetidurin. Makanya aku pakai APD, mereka peluk atau gimana ya nggak masalah. Jadi di situ aku ya udah pasrah aja. Cuman aku harus tetap harus tetap jaga, harus protek sama diri aku sendiri juga. Nah terus di situ ya udah mereka batuk, terus juga ada yang panas masih, dan akhirnya tidurlah kita bersama-sama juga di situ. Aku sudah kecapean banget, dan besok harinya di situasi yang sama masih semuanya 4 orang itu positif. Kemudian di hari berikutnya, di hari keempat, itu hari awal mulai ketahuan positif itu Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, di hari Sabtu. Di hari Sabtu adek aku ini mulai yang lemas banget. Dia kayak kecapean dan kita mulai antigen lagi nih. Aku antigen udah di hari hampir setiap hari. Jadi Rabu, Kamis itu adek aku, Jumatnya aku karena udah datang ya. Terus di hari Sabtunya itu kita antigen lagi semuanya. Jadi yang kelihatan gimana hasilnya itu adek aku ternyata positif. Nah terus suami aku itu malah negatif di hari Sabtu itu, dan akhirnya kita tukar tempat dong. Jadi yang positif kita taruh di kamar depan, yang negatif kita di belakang, di samping. Jadi ada 4 kamar di sini ya. Nah jadi kayak gitu formasinya berubah, dan akhirnya anak-anak sama adekku karena mereka sama-sama positif, dan aku sama suami di 2 kamar yang berbeda. Nah tapi di situ kita sering ketemu sama suami kan, karena jaraknya ya sampingan kamarnya. Terus lagi juga aku bikin semacam wedang gitu ya, air jahe ditambah gula merah. Nah terus di situ kita bikinnya sama-sama. Dan tapi aku sudah suruh suami aku itu buat tetap pakai masker dulu dan cuci tangan pakai sabun, sama dia harus jaga jarak sama aku, karena aku tetap orangnya nggak percayaan. Jadi biarpun antigennya masih sudah yang negatif, aku masih yang nggak percayaan sama orang. Nah jadi setelah tahu dia ini negatif, ya udah kita biasanya, tapi aku tetap jaga-jaga. Aku nggak mau dia deket-deket sama aku. Dan akhirnya besok harinya itu datanglah temannya adekku buat kasih infus vitamin ke kita semua, kecuali suami aku itu takut sama jarum suntik. Awalnya disuntik sih, cuman sudah itu di antigen juga. Aku suruh antigen lagi karena aku orangnya nggak percayaan. Akhirnya ditemukanlah di situ masih positif. Nah jadi di situ akhirnya semua satu rumah ini ternyata positif kecuali aku. Dan itu ditawarin juga sama Dinkes buat isolasi di Dinkes biar nanti ada kontrol oleh dokter, perawat dan lain-lain. Pokoknya di sana lebih terjamin lah untuk pengontrolan makan segala macam, segala ada senamnya juga. Dan akhirnya aku putusin yaudah semua dibawa aja ke sana. Aku beres-beres rumah buat nantinya sterilkan rumah lagi. Jadi semua orang-orang di rumah ini itu akhirnya diisolasi di sana di Dinkes, dan di situ mereka lebih terjamin sih untuk senam jadwal ya. Terus lagi ada makan snack, terus lagi yang jelas di sana kan lebih lebih terjaga lah sama orang-orang yang memang orang-orang kesehatan di sana yang jaga daripada aku sendiri ya kan. Karena aku selama mereka itu positif, jujur aja nih ya, aku mulai ada sindrom OCD guys. Jadi sedikit-sedikit itu aku cuci tangan, sedikit-sedikit pokoknya aku semprot alkohol, dan di situ aku yang mulai aku merasa stres banget. Dan sampai akhirnya tangan aku yang tadinya mulus bukan gimana ya, maksudnya nggak gimana biasa aja, cuman pas sudah tahu satu rumah ini positif, akhirnya tangan aku itu gatal-gatal karena keseringan pakai sabun dan kering banget sampai terkelupas. Ini karena ini udah membaik sih, karena aku maskerin pakai matmas. Nah jadi di sini aku maskerin semalaman itu alhamdulillah udah kering yang gatel-gatelnya. Nah terus di situ aku mulai berbenah lagi nih buat menenangkan diri, dan juga aku merasa tenang karena keluarga aku ditangani sama orang yang tepat.
karena di situ ada pengontrolan dokter dan juga ada perawat. Nah terus sesudah itu di hari hari Jumatnya, beberapa hari di situ sekitar 4 hari atau 5 hari di sana masuk. Dari hari Jumatnya sudah mulai antigen lagi nih satu keluarga, karena kita punya stok ya, beli stok lagi yang satu box gitu dibawa ke sana buat nanti antigen mandiri. Dan akhirnya ketahuan lagi di situ suami itu negatif. Kemudian besok harinya aku nggak bolehin dulu nih ya balik ke rumah, karena aku takut banget karena kejadian kayak kemarin lagi negatif ternyata positif. Dan akhirnya keesokan harinya suruh antigen lagi dan di situ masih yang negatif, dan mama aku juga alhamdulillah itu negatif ya. Nah terus untuk anak-anak 2 orang itu tadi yang 2 tahun sama 4 tahun masih positif, sama adik aku juga masih positif, karena memang kenanya mereka itu emang sesudah suami dan juga mama aku. Nah itu ya guys, jadi sekarang ini alhamdulillah hari ini itu mereka akan balik ke rumah mama dan suami aku, tapi untuk adek sama anak-anakku masih di sana. Nanti 2 hari lagi dicek lagi antigennya, kalau misalnya udah negatif nanti balik juga ke rumah. Nah dari cerita ini ya guys, yang pertama nih aku mau kasih tahu ke kalian kalau padahal nih ya di hari Minggu, kita flashback ke ceritaku tadi, di hari Minggu kami balik ke Banjarmasin dan kita kumpul itu tidur bersama suami, anak-anakku. Mereka masih belum pisah karena memang mereka belum berani karena masih kecil-kecil ya, jadi itu masih satu ranjang. Terus juga kita suami istri ya, mohon maaf nih, kita berhubungan badan di hari antara Minggu, Senin atau hari Selasanya itu kita hubungan. Terus di antara suami dan anak-anak itu ada aku, tapi alhamdulillah aku negatif. Dan di hari Selasanya itu kita makan bareng juga, makan makan pakai garpu bersama, makan suadah gitu ya. Dan alhamdulillahnya aku masih negatif juga. Tapi adek aku yang pas bawa anak-anakku ke sini, dia malah positif juga ikutan, padahal dia udah nggak satu rumah nih. Nah jadi di sini benar sih ya bukan kata orang aja, dari penelitian juga ini memang COVID-19 ini dari daya tahan tubuh kita. Jadi kalau daya tubuh kita itu tinggi, kuat, virusnya nggak nyerang gitu. Jadi ada pertahanan dari tubuh kita sendiri. Nah buktinya aku di antara orang-orang yang positif, alhamdulillah aku masih bertahan di negatif. Dari satu persatu tumbang semuanya, menular, karena memang Omikron ini cepet banget menularnya guys. Maka dari itu teman-teman harus protect dirinya sendiri dan juga harus jaga protokol nih, masker, cuci tangan pakai sabun. Aku dari awal covid sebenarnya udah mulai yang pakai masker, selalu pakai hand sanitizer, cuci tangan, pokoknya seperti itu. Tapi yang pas sudah kena itu, dari itu aku mulai yang ini harus yang benar nih, pakai maskernya nih, tutup di sini, terus lagi juga cuci tangan itu selama 30 detik, minimal 20 detik lah. Nah di air yang mengalir dan cuci tangannya pakai sabun bener-bener berbusa gitu ya. Nah dari situ jadi ketahuan ya gimana kita harus jaga kesehatannya, daya tahan tubuh itu harus ditingkatkan terus. Terus untuk makanan mereka biasanya di sana itu mereka dianjurkan juga harus minum susu yang murni ya. Lebih bagusnya yang murni, jangan ada tambahan, karena yang tambahan itu biasanya kan ada tambahan gula-gula ya. Nah jadi lebih bagusnya kata dokter itu susunya sih yang steril, yang maksudnya nggak ada tambahan yang murni. Jadi ya merek itulah, merek yang susu ini nih. Jadi ini aku selalu kasihkan ke mereka, udah beli satu box gitu ya. Nah itu untuk persediaan pas lagi positif serumah nih. Jadi di situ aku selalu kirimkan ke tempat isolasinya. Aku antarkan terus stok susu apapun sebenarnya ya. Anak-anak itu susu yang kecil-kecil, cuman karena umur anak aku itu udah atas 2 tahun, jadi boleh minum susu beruang. Dan kemudian setelah itu juga kalau anak-anak nih ya, kalau buat anak-anak itu aku kasih imbus, vitamin imbus. Terus mereka itu gejalanya demam. Jadi untuk demam itu biasanya Sanmol. Kemudian juga mereka itu batuk, jadi minum Vagrip. Dan alhamdulillah batuknya udah nggak ada, demamnya nggak ada, tapi masih positif. Dan sekarang itu ya
pakai imbus atau vitamin lainnya. Dan kemarin aku baru beliin lagi itu Vidoran Smart. Nah jadi teman-teman, buat anak-anak sebelum jatuh sakit ya, biar ada pertahanan dirinya, pertahanan dari daya tahan tubuhnya sendiri, itu mending teman-teman kasihkan dari sekarang itu vitamin-vitamin. Kalau aku kemarin vitaminnya dikasih, cuman nggak rutin gitu loh. Jadi pas sudah habis nggak beli lagi. Jadi udah habis ya nanti belinya seminggu nggak minum, atau misalnya 2 minggu nggak minum baru minum lagi kayak gitu. Jadi selang-seling kayak gitu lah. Jadi nggak rutin yang tiap hari. Nah jadi buat teman-teman yang punya anak kecil, mending dari sekarang kasihkan vitamin-vitamin. Dan kita juga yang besar ya, kita harus rutin minum ya minimal vitamin C-nya lah. Kalau aku ini rutin banget untuk vitamin C. Dulu awalnya pas masih belum tahu ya, aku pakai vitamin C itu yang 1000, yang 500. Tapi ternyata kita itu untuk sehari-hari butuhnya 200 mg per hari minimal. Nah jadi teman-teman minimal ada stok vitamin, dan ini terjangkau banget teman-teman Protekal nih. 200 ini satu box itu aku beli berapa ya? Kalau satu ininya itu, bentar aku lihat ada nggak harganya di sini. Ini 2.500 kalau nggak salah ya. Yang satu strip ini 2.500. Isinya 10. Tuh murah banget. Ini 250 doang. Kita buat konsumsi sehari-hari. Nah aku tuh rutin minum ini setiap hari guys. Jadi alhamdulillah itu daya tahan tubuh aku bisa dikatakan kuat ya untuk di tengah-tengah orang-orang yang positif, dan aku tersisa itu yang negatif. Dan semoga aja jangan sampai lah. Nah jadi pesannya buat teman-teman dari sekarang, jaga protokol kesehatannya, karena sehat itu mahal kalau sudah kita sakit. Dan terbukti setelah mereka itu sakit ya, aku harus beli macam-macam, dari yang susu beruang sehari itu harus minimal 2 satu orang minumnya, terus lagi buah-buahan, terus lagi vitamin-vitamin. Nah itu yang bikin mahal. Terus lagi belum lagi alat-alat swab antigennya. Swab antigen itu kalau nggak salah satunya itu 25.000 kalau nggak salah ya, lupa aku. Dan kita itu beli satu box sekitar 25 isinya, dan 400 ribuan. Dan itu buat kita coba terus, hampir setiap hari kita colok hidung buat ngetes. Tapi pas yang diisolasi nggak setiap hari sih, dikasih selang berapa hari, 3 hari gitu baru dites lagi. Kalau aku kemarin pas mereka masih di sini, aku swabnya hampir setiap hari, dan alhamdulillah itu masih negatif. Nah buat teman-teman bisa jadi inspirasinya teman-teman, mungkin bisa beli antigen dan juga sedia susu, terus lagi vitamin, terutama buat anak-anak teman-teman. Aku kasihan banget itu anak-anakku, karena mereka ya emang gak bisa mandiri ya, karena namanya anak-anak harus tetap di bawah pantauan kita, harus bersama kita. Dan aku sih beruntungnya ada adik aku yang bisa bersama-sama anak aku di sana. Nah teman-teman, yuk jaga protokol kesehatan dari sekarang, tetap pakai masker, jangan lupa juga pakai sabun ataupun juga hand sanitizer setelah menyentuh sesuatu ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di YouTubeku berikutnya. Dadah.